Berita ada apa? Nah, sudah 1 minggu kita tidak tidak bersua. Sibuk ya. Karena emang jadwalnya seminggu sekali, coy. Oh iya. Itu apa namanya? Semoga diberi kesehatan untuk teman-teman yang masih menonton Jack TV dan menonton kami. Iya. Dalam lindungan Sang Maha Kuasa dan memberikan kelancaran rezeki dan juga apapun lah dibahagiakan. Ya. Tapi kalau tidak percaya Tuhan, siapa yang melindungi? Nggak tahu juga. Tetap Tuhan yang melindungi. Dia kan yang tidak percaya kan dia. Tapi kan dia percaya, bagi dia tuh siapa yang melindungi dia? Nggak tahu, lo tanya yang nggak punya Tuhan. Kamu kan? Masih ya. Kita sudah 1 minggu dan kita akan memberikan informasi yang pastinya ditunggu-tunggu, dan ini juga menjadi rangkuman selama 1 minggu terakhir dari redaksi JTV. Bisa ada masih kita akan sampaikan secara suka-suka pastinya ya. Jadi jangan tersinggung. Sekarang orang gampang tersinggung. Iya, gampang tersinggung. Apalagi zaman apa? Pandemi. Iya, dikit sensitif. Sensitif ya, kayak yang di Alfa ini. Biasa dibeli. Belum pernah beli. Belum. Nah, kalau tersinggung itu tidak apa-apa. Ini kan ada orang yang tersinggung dan menganggap dirinya benar kan, orang lain itu salah. Itu yang tidak. Kemudian marah-marah kan. Menghujat. Kalau Anda tersinggung belum tentu Anda benar. Misalnya Anda salah, coba cermin lah di kaca. Berita pertama? Oh, kira kita. Berita pertama ini ada berita dari kabupaten kota lah ya, sudah jadi kota ya. Teritorinya Fasya, jadi kabupatennya jadi kota. Oh, emang kota Jambi dulu langsung jadi kota? Iyalah, ibu kota. Oh, langsung. Luar biasa, kali ini kita ke kota Jambi dulu, ada berita mengenai Karhutlah. Kabar hari ulang tahun. Bukan. Apa tuh? Kebakaran hutan dan lahan. Kali ini kota Jambi itu resmi dinyatakan sebagai zona waspada Karhutlah 2020. Meski berada di perkotaan dan minim lokasi perkebunan, namun kota Jambi tetap meningkatkan status waspada kebakaran hutan dan lahan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Feryadi. Feryadi menyebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah guna mengantisipasi musim kemarau. Hal itu untuk mendata lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar. Dijelaskan Feryadi, lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar pada umumnya jika memasuki musim kemarau akan mudah terbakar. Diharapkan peran pemilik lahan untuk mengantisipasi kebakaran lahan, sebab sepanjang tahun 2019 tercatat 70 kejadian kebakaran di lahan kota Jambi. Di tahun 2019 kebakaran juga melanda 5 hektar lahan kosong di kawasan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan. Jadi kami minta kepada camat dan lurah untuk mendata lahan-lahan kosong yang ditumbuhi dengan semak belukar. Ini kan harus kita data. Kita harapkan kepada pemilik lahan untuk mengantisipasi, paling tidak mereka mengurangi jumlah lahannya. Jadi kalau memang bisa ditebas semua, tapi paling tidak daerah 10 meter yang berbatasan dengan gedung itu mesti ditebas, supaya kalau terjadi kebakaran tidak menyambar ke gedung terdekat. Jadi memang harus ada ruang untuk memutus perjalanan api, dan itu kita minta didata. Jadi sama waktu terjadi kita tahu memilihnya, ya kan, dan kita bisa untuk mengantisipasi terhadap kejadian kebakaran. Karena pengalaman di tahun 2019 itu ada 70 kejadian kebakaran lahan. Wari Utami, Jack TV, ngabari. Nah, selain Jambi itu ada juga dari Riau,
dan Sumsel ya. Itu level kewaspadaannya tingkat 3 zona waspada tinggi ya. Tuh. Semoga kita juga terhindar dari bahaya-bahaya kebakaran hutan yang saat ini sudah masuk musim panas ya. Betul. Musim panas ya. Kayak Kalau Jepang ente kayak di Jepang. Musim panas. Musim kemarau, bro. Ya. Indonesia hanya punya 2 musim kan? Ada banyak sih musimnya. Ada musim pelakor, ada musim sepeda. Sekarang musim sepeda. Oh iya, ada ini juga sih musim durian, musim buah-buahan. Kita nggak kalah sama negara yang 4 musim. Iya, kita banyak musim. Tergantung selera kita. Tinggal pilih mau yang mana ya. Lanjut ke berita kedua, Om. Berita kedua ini masih seputar karhutla. Ada di Sarolangun kali ini, wilayahnya Cek Endra. Itu ada 50 titik api yang terpantau sepanjang deretan kabupaten atau wilayah Sarolangun. Iya. Memasuki musim kemarau, titik api atau hotspot di Kabupaten Sarolangun mulai meningkat. Selama musim kemarau, BPBD Sarolangun telah memantau 50 titik api yang merupakan kebakaran hutan dan lahan. Dan 20 titik api diantaranya terjadi sepekan terakhir. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi menjelaskan, pemantauan titik api IKO dilakukan melalui satelit 8 dan BMKG Sultan Taha Jambi. 50 titik api di Sarolangun tersebar di 10 kecamatan. Namun dalam sepekan terakhir, sebanyak 10 titik api berada di Kecamatan Batin 8. Kebakaran hutan dan lahan tersebut terdeteksi berada di lahan masyarakat. Dengan tingginya pantauan titik api, seluruh camat dan kepala desa maupun lurah diharap dapat menyosialisasikan kepada warga untuk tidak meluaskan lahan dengan cara membakar. Dari Januari sampai saat ini lebih kurang 20-an lebih. Memang kami belum rekap keseluruhan, sedang dalam rekapan, mungkin siang nanti baru bisa terkap seluruhnya. Dan untuk setelah kita mengadakan apel siaga kemarin, itu lebih kurang sekitar 20-an lah yang di Tiaspo. Untuk saat ini yang terpantau yang terbanyak di Kecamatan Batin 8. Untuk aplikasi yang kami gunakan untuk pemantauan di Tiaspo untuk menggunakan aplikasi 8 Perospot, kemudian laporan dari BMKG Jambi. Selamat Riyadi, Jack TV ngabari. Ada lagi di program yang sangat luar biasa ini. Di segmen kedua ada berita dari mana? Kali ini kita kembali ke kota Jambinya, punyanya, Maulananya ya. Kali ini itu ada pasti ada partai itu. Kali ini ada Nasdem kemana? Terus kali ini ada kota Jambi virus corona ya. Kota Jambi kotanya corona. Kali ini berhasil menembus angka 250 kasus. Wow, sebuah prestasi dari wali kota kita. Wah, itu angka yang tinggi. Ini bertanya tanya. Pasien positif virus corona di Provinsi Jambi kembali bertambah 5 orang pada Rabu 19 Agustus 2020. Berdasarkan data dari tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, tambahan hari IKO berasal dari Tebo 2 orang, Kota Jambi seorang, dan Batanghari 2 orang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi Johansa menerangkan, pada hari IKO turut terdapat 4 pasien virus corona yang dinyatakan sembuh. Orang yakni 2 orang asal kota Jambi dan selebihnya berasal dari Muaro Jambi dan Tebo. Keempat pasien berdasarkan hasil pemeriksaan swabnya negatif sebanyak 2 kali. Kini pasien dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Dengan penambahan 5 pasien positif dan 4 pasien sembuh, kini total kasus virus corona di Provinsi Jambi mencapai 250 orang. Dengan rincian 120 pasien masih dirawat, 126 pasien sembuh dan 4 pasien meninggal dunia. Tim Liputan, Jack TV ngabari. Ini salah satu juga yang kemarin trending juga di beberapa media sosial dan ada status WhatsApp dari beberapa rekan ini bahwasanya
Jambi menduduki peringkat pertama ya Iya dong. untuk pencapaian penambahan kasus Iya, Jambi 400%. Karena per 20 Agustus itu ada lagi tambahan 5 kemarin, 5 orang positif lagi. Kita sebenarnya harusnya masyarakat juga lebih takut karena banyak yang sudah terjangkit dan positif. Betul. Nah berarti ruang lingkup kita untuk berpergian semakin sempit. Karena pemerintah itu memberlakukan new normal. Jadi orang berpikir Sudah normal. Aku keluar kan. tetap berhati-hati Iya. menggunakan masker, Betul. terutama membawa hand sanitizer dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Kabarnya di Merangin itu udah nggak ada yang pakai masker. Ada bupati yang marah-marah kemarin. Pakai masker bro sambil naik pickup kan. Itu orang menyepelekan ya. Pelikan ya kalau udah ya semoga masyarakat. Tapi menurut saya kenapa orang menyepelekan ini gara-gara iklan Jik TV. Ada yang Andika Kusuma bilang jangan takut. Orang kan terngiang-ngiang. Oh, jangan takut. Aku tidak takut. Itu gara-gara Jik TV juga ada iklannya kan. Aduh. Corona iya. jangan takut. Kita bisa. Nah, tapi kan ada lanjutannya. Tapi kan orang yang ditekan kan jangan takut. Oke, aku tidak takut. Karena iklan Jik TV ini, waduh banget. Lanjut berita kedua. Nah, berita kedua masih seputar COVID. Kali ini kita ke Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Ini kemarin ini Muara Sabak ini termasuk yang agak menurun ya. Tapi kali ini kembali lagi muncul di itu klaster tahanan ya. Waduh ini ya. Iya, kali ini seluruh tahanan di Polres Tanjung Jatim itu diuji swab. Ini dia beritanya untuk Anda. Dalam waktu dekat, segala tahanan Polres Tanjung Jabung Timur akan dilakukan uji swab guna memastikan orang kota terbebas dari virus corona. Hal itu kian meningkatnya pertambahan kasus virus corona di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membuat kekhawatiran bagi para tahanan. Saat itu tercatat ada 32 orang tahanan yang berada di Polres Tanjung Jabung Timur. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur AKP Johan Christian Silain menuturkan, kesehatan segala tahanan Polres merupakan tanggung jawab dan menjadi perhatian serius oleh pihaknya. Sesuai prosedur protokol kesehatan, setiap tahanan yang akan masuk ke Polres Tanjung Jabung Timur terlebih dahulu menjalani rapid test. Macam itu juga tahanan yang akan diserahkan ke lapas juga harus dipastikan terbebas dari virus corona dengan uji swab. Dari kejaksaan dan dari kalapas mereka, yang pertama terkait tahanan itu wajib sebelum ditahapi wajib uji swab. Juga kita di Polres sendiri sebelum tahanan itu kita masukkan, sebelum kita masuk ke dalam tahanan wajib kita rapid dan wajib kita uji swab juga. Rahmat Mira, Cek TV, ngabari. Nah, Nah, netizen apalagi kita yang lagi masih bersama nih. viral ini di beberapa minggu terakhir adalah film pendek Tili. Tili ya. Tili itu kalau bahasa Jawanya menjenguk. Oh, tili ya. Ya, Ya, itu menili gitu. Betul Tili boleh. itu Itu menjenguk. sekumpulan mak-mak nyinyir ya. Ada yang nyinyir, ada yang enggak. Oh, ada yang gitu. enggak. Tapi yang saya lihat untuk Iya, aku kamu cie. ya saya lihat ke film pendek ini adalah Nah. salah satu dia filmnya ringan ya kan, setupnya cuma di atas mobil. Betul. Iya kan, Truk perjalanan gitu, tapi apa ya, faedah sekali omongannya Iya. gitu. Nah emang betul-betul yang dilakukan atau kebanyakan ibu-ibu tuh seperti Iya. itu ya, ibu-ibu ya, bukan semuanya. Menurut saya Hemat iya, ini sepertinya simpel. Hemat apa hemat ya? Iya, ini simpel sebenarnya kan, tapi Simpel, sebenarnya tapi itu rumit. sebenarnya. Aktor-aktor yang saja itu bukan orang sembarangan, itu Iya, mereka betul. sekolah, ada yang lulusan ini sekolah Visi, acting, ya. iya. Semua itu bukan aktor-aktor Transparan. iya lalala gitu kan. Memang Tidak. mereka di dunia seni peran itu Sudah lama, betul. Karena beberapa juga pernah memerankan film layar lebar, Betul. kemudian juga ada film-film FTV gitu ya. Iya. Tapi kan netizen banyak Nyinyir ya. Nyinyirnya aja. kok malah marahin orang jadi itu. Yang nyinyir. Saya nggak suka Bu Tejo. Yang- Apa Bu Tejo yang kalian yang marahin? nyinyir itu ketika berkomentar masalah Bu Tejo, dia merasa kali ya. Iya.
Ya nggak tahu saya. Lanjut berita pertama di Lanjut, segmen ketiga ini. kita ke berita dari Muaro Jambi dulu. Ini ada kabupaten dari Mas Nabusro. Ada kawasan Nes. Ini rumah siapa yang rawan begal ini ya. Nes ada kali lu. ini dinobatkan sebagai wilayah terbegal di kota Jambi 2020. Ini dia beritanya. Jalan Jambi menuju Batanghari melalui Nes atau Citra Raya kini semakin rawan dilintasi. Kenyok-hanyo jalan yang berlubang dan menyebabkan kecelakaan. Namun lokasi Iko kini rawan terjadi perampokan dan pembegalan. Kasus terakhir ada seorang emak yang mengendarai sepeda motor dibegal di kawasan desa Nes, Kecamatan Jaluko. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto mengatakan, berdasarkan laporan dari tim patroli Rajawali Polres Muaro Jambi, beberapa modus pelaku dalam melakukan aksi tindak pidana begal pada umumnya mengincar korban yang menggunakan sepeda motor. Pelaku mengintai calon korban dari pinggir jalan yang sepi dari pemukiman warga, sehingga diharapkan untuk pengguna sepeda motor jika melintas jalur Jambi luar kota terutama Nes, agar berhati-hati dan hindari melintas pada malam hari. AKBP Ardianto mengatakan beberapa tindakan pencegahan dan patroli kerap dilakukan. Namun karena terbatasnya personil dan wilayah jalan Iko juga berada di wilayah Batanghari, membuat petugas kesulitan. Begal di Jaluko itu memang ada, tapi pemberitaan yang di media sosial yang saya lihat itu hoax, sampai tangannya putus, itu tidak terjadi. Jadi modus yang dilakukan itu bukan begal seperti pada umumnya, pakai motor kemudian diikutin, kemudian dibegal. Ini begalnya tidak menggunakan kendaraan, dia duduk cerai itu ini stop. Tim Rajawali kita sudah melakukan antisipasi dengan cara patroli, sehingga hal tersebut kita upayakan untuk dilakukan pengungkapan. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV ngabari. Nah, luar biasa itu dari pengakuan Kapolres Muaro Jambi yang mengaku kewalahan menangani tingginya tingkat kriminalitas. Betul. Selain itu ada juga kecelakaan ya di daerah situ. Sering ya? Sering sekali itu jalan menuju rumah saya ya. Rumah orang tua maksudnya. Sulit ya rintangannya ke rumah Anda. Ada begal, ada gunung, lewati lubang. Itu pokoknya jalannya Tapi nyaman. kalau dari sini dekatan lewat Nes apa lewat lewat Mayang? Dari sini. Jadi kata Mayang lah, Cak. Ada. Ngapa Anda kemarin tembus di Nes? Waktu ngawanin saya. Oh, itu kan jalannya ada jalan tembusan yang saya antri. Oh, yang lurus Simpang 4 itu ya? Iya dong. Oh, lupa saya, Pak. Ada masjid tuh ya. Itulah dia ya. Jangan sebutkan di mana rumah saya. Lanjut, Kan semoga masyarakat muncrat. Lanjut, semoga masyarakat juga lebih waspada. Jangan kita waspada tapi polisi tidak bertindak. Iya, Karena, waspada dulu dari masyarakatnya kalau sudah iya, jadi karena kan rawan, mencegah jangan itu lebih lewat baik situ. dari Iya. waspada. Lah gimana? Kalau ada polisi terus di situ ya dia nggak bakal ada. Emang gitu, Cok. Harusnya ada mobil yang lalu lalang biar anjay gimana gue begal nih. Emang gitu Tapi harusnya. sempet ya kemarin ibu-ibu yang viral banget. Iya, bro. Simbolong. Ini Simbolong bukan? Bukan yang malam. Oh, yang mana? Ada yang Simbolong juga di Makanya Jambret. ibu-ibu juga malam-malam juga mau ngapain sih? Situ daerah sepi loh gitu. Pulang mangkal mungkin, I don't know man, rich. Itulah dia. Lanjut ke berita kedua. Lanjut, kita ke kota Jambi dulu. Ada warga yang heboh kemarin berhasil menangkap seekor hewan langka nih. Kamu tahu? Begal payudara. Ini ada tulisan. Jantan bernama Satria Iko babak belur dihakimi warga Kasang, tepatnya warga RT 5 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Jantan tersebut seorang pelaku diduga melakukan tindak asusila dengan memegang atau melecehkan payudara sejumlah betina. Menurut informasi warga setempat, aksi pelaku yang kini dikenal sebagai begal payudara Iko dilakukan sejak 2 pekan lalu. Pelaku beraksi di malam hari dan korbannya adalah remaja betina yang balik ngaji dari masjid. Dan hanya itu, seorang emak juga melaporkan pernah menjadi korbannya. Bahkan pelaku selama 1 pekan Iko diburu warga. Pelaku sebelumnya sempat dipergok warga namun berhasil kabur.
Diketahui pelaku memiliki seorang bini, sang bini tengah terbaring sakit. Saat dikonfirmasi melalui HP, Kanit PPPA Polresta Jambi Ibda Fani membenarkan kejadian tersebut. Saat Iko pelaku telah diserahkan warga ke Polresta Jambi, namun kasus Iko masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Asa Patahangi, Cek TV ngabari. Balik lagi di program yang sangat fenomenal dan tidak pernah riran. Berita riran. Siapa yang kerandang keplok? Kau. Jadi untuk masyarakat Jambi, kita sudah hampir menghadapi pemilihan umum, di mana pilkada ini bakal dilaksanakan serentak di tanggal 9 Desember ya. Itu ada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian ada Merangi, Bungo, kemudian ada Batanghari, satu lagi ada Sungai Penuh, dan yang terakhir adalah pemilihan gubernur. Jadi masyarakat juga harus lebih lebih mencari tahu bagaimana sosok yang akan dipilih, dan juga jangan lupa tanggal 9 Desember untuk memilih. Coklat. Coklat kan sudah coy. Ada beberapa catatan penting yang sudah kita bahas dan kita anu juga ya, di mana masyarakat juga, terutama yang dari berita yang awal tadi kita review lagi, harus lebih waspada tentang kebakaran hutan. Kemudian selain kebakaran hutan, ada kebakaran jenggot juga. Tidak dapat kursi. Siapa? Yang punya jenggot. Siapa yang punya jenggot? Kemudian juga harus lebih waspada juga untuk menangani kasus corona yang ada di Provinsi Jambi ya. Ya, masyarakat juga lebih waspada, dan harus juga masyarakat lebih paham artinya kesehatan. Itu penting, daripada kalian harus masuk rumah sakit terlebih dahulu baru deh bingung ya. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan? Ya, pesan-pesan itu sebentar lagi kan kita pilkada ya. Sudah tadi. Oh sudah. Kau kan coklat. Ini kan kita mengajak jangan golput ya. Oh iya betul. Karena rugi. Tidak dapat saweran. Dan juga menjadi masyarakat yang lebih sadar jawabnya, kemudian juga lebih tahu ya bahwasannya ada beberapa yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam pemilihan, misalnya kayak pemberian money politik atau segala macamnya. Kemudian juga kalau ada pelanggaran yang lainnya, kayak seperti baliho yang pasangan calon disobek, tidak boleh. Harus itu lebih, kalau mengisi pulsa itu money politik. Enggak, money pulsa. Pulsa politik. Ya, pulsa apa sih bahasa Inggrisnya? Token. Kredit politik ya. Terima kasih kan nanti sudah menyaksikan nih berita apapun. Kita kembali di minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat dan juga kalian juga dalam keadaan yang luar biasa ya. Amin. Jangan lupa follow Instagram follow Instagram kami, dan kalian juga boleh komen dan juga follow Instagram yang sudah ada. Jangan lupa ikut acara GOS. Sudah. GOS apa lagi minggu ini? Tahu. Ya banyak banget ya GOS untuk hidup sehat pokoknya lah ya. Akhir kata saya Andika Kusuma. Saya Robert Subianto. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.